Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat ya. Kali ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran tema 3 untuk subtema yang ketiga dengan judul Ayo Cintai Lingkungan. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan. Silakan anak-anak menyiapkan bupenanya dan memperhatikan penjelasan dari Ibu. Pada pembelajaran pertama yaitu tentang membuat pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, menyusun daftar pertanyaan wawancara itu anak-anak lakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan dibuat dari hal yang umum ke hal yang khusus. Kemudian diajukan secara berurutan dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan dalam wawancara. Misalnya topik yang digunakan adalah budidaya kerang mutiara. Narasumbernya adalah peternak kerang mutiara. Maka daftar pertanyaan yang bisa dibuat adalah 1. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? 3. Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, setelah melakukan wawancara, tahap berikutnya yang dilakukan adalah membuat laporan hasil dari wawancara. Bagian-bagian laporan wawancara yang pertama, topik wawancara, kedua, narasumber, ketiga, pewawancara, 4. Waktu dan tempat wawancara, 5. Hasil wawancara, kemudian yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, jadi anak-anak dalam kesimpulan ini berbeda dengan ketika melakukan wawancara. Dalam wawancara itu yang dituliskan adalah pertanyaan dari pewawancara dan jawaban dari narasumber. Sedangkan dalam kesimpulan ini yang dituliskan adalah bentuk paragraf yang merupakan kesimpulan dari hasil wawancara. Langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci, sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama. 6. Tentukan kalimat penjelasnya. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa yang baku agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan: 1. Membaca hasil wawancara secara utuh. 2. Perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, yaitu ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Nah, setelah membuat wawancara, kemudian anak-anak membuat kesimpulannya, hasil wawancara itu kemudian dipresentasikan, ya, disampaikan. Nah, mempresentasikan laporan hasil wawancara tujuannya adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Caranya adalah membuka presentasi dengan salam, perkenalkan diri,
sampaikan laporan hasil wawancara, kemudian sampaikan materi. Yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita, ya. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. 8. Jika kesulitan menghafal teks, sebaiknya gunakan catatan kecil yang berisi poin-poin penting hasil dari wawancara. 9. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana cara membuat wawancara, kemudian melaporkan hasil wawancara dan mempresentasikannya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembelajaran bagaimana memanfaatkan sumber daya alam hayati. Nah, makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya ini sapi, yang dimanfaatkan adalah daging, susu oleh manusia. Kemudian, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Apa keuntungan dari merawat hewan dan tumbuhan? Yang pertama, contohnya pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Contoh yang kedua, ayam yang dirawat menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, merawat hewan dan tumbuhan juga berarti melakukan pelestarian terhadap sumber daya alam. Tuhan sudah menciptakan sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia, tetapi kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Caranya yang dapat dilakukan adalah contoh membuang sampah di tempat sampah, kemudian menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, selain itu, kita juga harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Jadi sudah seharusnya bagi manusia untuk menjaga dan merawatnya. Nah, apabila tanaman tidak terawat, maka akan mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman akan mati. Hewan juga demikian. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati ini sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, berikut ini ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Yang pertama, hewan yang terawat tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Sedangkan untuk hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, hewan yang dirawat, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak rontok. Nah, pada hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, hewan yang terawat matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, pada hewan yang tidak terawat, matanya berair atau bernanah, sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, salah satu cara yang dilakukan bisa dengan melakukan penghijauan. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Ini dilakukan supaya lingkungan kembali hijau. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah
tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaatnya adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh tanaman obat keluarga. Yang pertama, temulawak. Fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, daun sirih. Daun sirih berfungsi untuk mengobati batuk, antiseptik, membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Daun seledri. Daun seledri ini bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Jeruk nipis. Jeruk nipis bisa digunakan mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, juga mengobati flu dan demam. Kunyit dimanfaatkan sebagai ramuan jamu, penghilang gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, masih banyak lagi tanaman obat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, untuk melestarikan lingkungan kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang merugikan baik itu diri sendiri ataupun masyarakat. Misalnya kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Akibatnya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Ini dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, sampah berserakan saat banjir telah surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di sekolah, di selokan, dan di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Hutan yang gundul. Karena penebangan hutan secara liar juga akan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Seperti ini, tidak ada pepohonannya, jadi ketika hujan datang, tanahnya ini gampang sekali longsor. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Upaya pelestarian lingkungan yang paling mudah dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Contoh lainnya adalah tidak merusak taman di sekitar kita, tidak melakukan penebangan pohon, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Tadi anak-anak sudah belajar bagaimana cara melestarikan lingkungan. Lingkungan kita ini juga bisa dimanfaatkan selain tadi sebagai jamu, sebagai sumber makanan, kita juga bisa memanfaatkan untuk membuat sebuah karya. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Bahan yang biasa digunakan itu majalah atau koran bekas, ya. Jadi majalah atau koran bekas yang sudah tidak berguna lagi bisa dimanfaatkan untuk membuat karya. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi sampah sehingga melestarikan lingkungan. Montase ini contohnya tema kehidupan air.
Kelebihan karya montase dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Jadi, montase ini berbeda dengan kolase. Kalau kolase kita menggunakan daun kering ya, yang kita tempelkan pada kertas atau juga bisa menggunakan origami. Nah, pada montase ini, kita mencari gambar-gambar objeknya ini, gambar ikan ya, kemudian gambar karang, ini bisa kita cari di majalah atau di koran. Nah, kemudian kita tempelkan menjadi satu kesatuan. Nah, gambar-gambar ini dari buku yang berbeda, kemudian kita gabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, apresiasi terhadap karya montase. Penilaian yang dapat dilakukan berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Contoh apresiasi pada karya montase, menurut saya karya montase ini sudah baik. Namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Nah, ini contoh montase di lingkungan padang rumput misalnya. Nah, ini gambar pohon, ada gambar hewan, kemudian ada gambar matahari yang didapat dari majalah atau dari koran atau dari buku, kemudian kita gunting dan kita tempelkan menjadi satu kesatuan. Nah, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga anak memahami pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.